Selamat pagi buat kita semua. Kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Bapa kita. Karena pagi ini kita bangun dalam keadaan sehat, badan kita terasa segar. Terima kasih ya Bapa atas berkat kesehatan yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Terpuji namamu Bapa hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan lanjutkan firman Tuhan kembali. Kita undang Roh Kudus, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, puji dan syukur anak-Mu panjatkan hari ini Bapa. Pagi ini Engkau bangunkan kami dalam keadaan sehat. Badan kami terasa segar ya Bapa. Terima kasih untuk berkat kesehatan Bapa yang tak akan bisa dibeli dengan apapun juga. Bapa di sorga, saat ini juga kami akan membaca firman-Mu. Ajari kami Bapa, supaya kami dapat mengerti akan firman-Mu, supaya kami melakukan firman-Mu menyenangkan hati-Mu dan memuliakan nama-Mu. Dosa kami yang banyak ya Bapa hapuskan supaya jangan terhalang berkat-berkat yang akan Engkau berikan kepada kami masing-masing. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Pagi ini kita akan lanjutkan lagi firman Tuhan. Silakan kalian nonton di video yang sebelum ini di part 165, judulnya Yesus memberitakan kematiannya. Kemudian kita akan baca lagi yang sekarang ini adalah di part 166, judulnya Mengapa Orang Yahudi Tidak Dapat Percaya. Ayatnya di Yohanes 12 ayat 37 sampai 43. Dan meskipun Yesus mengadakan begitu banyak mujizat di depan mata mereka, namun mereka tidak percaya kepadanya. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Karena itu mereka tidak dapat percaya, sebab Yesaya telah berkata juga, Ia telah membutakan mata dan mendegilkan hati mereka, supaya mereka jangan melihat dengan mata dan menangkap dengan hati, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Hal ini dikatakan oleh Yesaya karena ia telah melihat kemuliaannya dan telah berkata-kata tentang dia. Namun, banyak juga di antara pemimpin yang percaya kepadanya. Tetapi oleh karena orang-orang Farisi, mereka tidak mengakuinya berterus terang, supaya mereka jangan dikucilkan. Sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Jadi, kita tadi udah baca ayatnya, mengapa orang Yahudi tidak dapat percaya? Sebenarnya udah dikatakan di sini tadi katanya, sebenarnya mereka percaya, tapi mereka nggak mau terus terang. Karena apa? Karena mereka takut dikucilkan. Jadi mereka ibaratnya diambil posisi mereka, yang biasanya kan mereka selalu diagungkan. Ya, ahli-ahli Taurat pada zaman itu, atau orang-orang Yahudi, pokoknya ahli-ahlilah mereka. Mereka kan biasanya diagungkan karena mereka itu selalu di depan kalau di rumah ibadat, atau seperti kayak mereka itu pemimpin dari masyarakat itu. Dan ketika Yesus datang, seolah-olah mereka itu jadi kayak tersingkir, dan mereka mau mencelakai Yesus karena mereka takut kalau mereka tersingkir, dikucilkan, dan akhirnya mereka nggak mendapatkan kehormatan. Jadi sebenarnya simpel banget. Kenapa orang-orang Farisi atau orang-orang Yahudi itu pada saat itu mereka mau melukai Yesus, mau membunuh Yesus. Jadi simpelnya hanya begitu. Dan satu hal juga di sini, ketika di ayat yang 38 aku baca ulang, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, Tuhan siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Karena itu mereka tidak dapat percaya sebab Yesaya telah berkata juga, Ia telah membutakan mata dan mendegilkan hati mereka, supaya mereka jangan melihat dengan mata dan menangkap dengan hati, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Hal ini dikatakan oleh Yesaya karena ia telah melihat kemuliaannya dan telah berkata-kata tentang dia. Di bawahnya kita lanjutkan lagi. Kalau mau dibilang supaya supaya Tuhan tidak membuka mata orang itu, dan kemudian supaya mereka jangan melihat dan dengan mata dan menangkap dengan hati, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Karena awal-awal si orang-orang Yahudi atau si ahli-ahli Taurat ini, dari awal mereka itu sudah menyukai di bawahnya tadi. Ya, di ayat terakhir itu. Mereka lebih suka kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Jadi mereka itu mengorbankan yang kekal sebenarnya. Mereka udah memilih kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Makanya di sini kesannya kayak kok kejam banget ya Tuhan. Sampai mendegilkan mereka. Sampai mereka itu nggak dikasih kesempatan untuk
ibaratnya berbuka dirinya. Karena apa? Karena seperti kayak jadi ada bibit dari mereka, bibit-bibit untuk menyangkal Yesus. Kan dibilang di sini mereka nggak mau terus terang. Sebenarnya mereka tahu itu dia Yesus, dia utusan. Tetapi mereka mau dimanipulasi oleh iblis. Itu tadi, dimanfaatkan untuk supaya mereka tuh dihormati, supaya mereka mendapat hormat dari manusia, tapi mereka tidak menyukai kehormatan dari Bapa itu sendiri yang kekal itu sebenarnya. Jadi mereka hanya sekedar pokoknya selama di dunia ini aku dihormati, aku diagung-agungkan, ya udah. Kalau ada nanti orang yang kira-kira seperti membuat mereka jadi nggak terkenal lagi, membuat mereka jadi tersingkir, dikucilkan dan sebagainya, nah mereka sangat marah karena mereka takut kehilangan kehormatan itu. Nah, disinilah Tuhan kembali lagi melihat hati kita masing-masing. Jadi siapapun kita, mau kita orang kaya, miskin, orang bodoh, orang pintar, selama kita memang taat sama Tuhan, selama kita memang melihat cahayanya Tuhan, hidup di dalam Tuhan, kita dikehendaki Bapa. Kita itu dipilih Dia, kita itu disayangi Tuhan. Karena ingat seperti aku bilang berkali-kali, Alkitab sudah menyatakan, firman-Nya sudah menyatakan, hidup atau mati, kita kalau tinggal dan hidup melekat pada Tuhan, kita sudah mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Jadi, Rasul Paulus juga mengatakan, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Ketika dunia ini mengatakan kematian itu adalah sesuatu hal yang mungkin bisa dibilang aib, mungkin bisa dibilang sesuatu yang ya pasti derita juga ya, tapi maksudnya ketika kematian itu datang ya memang udah saatnya. Makanya seperti video-video yang lalu aku sudah sampaikan juga, ketika Tuhan memberikan kesempatan hidup bagi kita, lakukan firman Tuhan ya. Bekerjalah untuk Tuhan. Nggak harus kita mau kasih orang semua uang, nggak harus kita semua bantu orang, nggak bisa juga. Tetapi dimanapun kita berada, dalam pekerjaan kita jujur, dalam pekerjaan kita memang membantu orang, dalam pekerjaan kita tersenyum ya. Kita kepada siapapun kita jumpai, kita selalu memberikan respect ya. Jadi itu sudah menunjukkan bahwasanya hidup itu sudah berarti. Jangan sampai kita jutekin orang ya, orang baru tanya kita marah-marahin dan sebagainya. Dan pokoknya kayaknya kedatangan kita itu kalau membawa damai, kedatangan kita itu membawa sukacita, pasti yang dimuliakan itu nama Tuhan Yesus. Karena sebagai pengikut Kristus kitanya, sebagai Kristen, kalau kita datang ke suatu tempat, dimanapun kita berada, membuat suasana itu menjadi sukacita, ya jadi orang itu jadi merasa damai, itu kedamaian dari Tuhan pasti sudah kita dapatkan. Sudah ibaratnya sudah kita sebarkan gitu. Nah di sini dikatakan juga bahwasanya sudah genaplah apapun yang ditulis oleh Nabi Yesaya, pastinya itu berdasarkan firman yang turun atas dia melalui Bapa kita itu. Dan kalau mau aku bilang sebenarnya sia-sia ya hidup inilah semu. Sia-sia hidup yang hanya mengandalkan atau hanya ingin dipuji orang, atau hanya ingin mendapatkan diagung-agungkan gitu sama orang. Jadi itu hanya kebagian semu, hanya sementara. Tetapi ketika kita hidup di dalam Tuhan, hidup atau mati itu, kita tetap pegang firman Tuhan dan dilakukan firman-Nya. Kita mengakui Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita, nggak malu-malu ya, karena di firman Tuhan juga dikatakan, siapa yang malu mengakui aku sebagai Tuhan dan juru selamatnya, aku juga akan malu di depan Bapakku. Tetapi siapa yang menyatakan imannya, percaya kepadaku, mengakuinya di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa. Jadi akui Dia dalam segala lakumu, maka Dia akan meluruskan jalanmu. Jalan-jalan Tuhan itu sempurna. Ketika kita pun kadang-kadang melihat problem yang hiruk pikuk problem itu ibaratnya selalu ada setiap hari ya. Bahkan kadang-kadang gak ada masalah aja hati kita kadang-kadang goncang, sensitif, khawatir dan sebagainya. Tetapi ketika kita baca firman Tuhan, ketika kita selalu mendengarkan firman Tuhan, ya mau dari YouTube, mau dari langsung kita baca dari Alkitab, atau kita pun seperti membaca artikel Kristen dan sebagainya, ya yang bermanfaat buat kita, itu adalah sesuatu seperti kayaknya di charge. Jadi baterai kita itu di charge, penuh dan penuh dan penuh. Dan kemudian kita lakukan sehingga pelita tidak redup di dalam diri kita, sehingga garam tidak menjadi tawar dalam diri kita, sehingga kita tetap bersama dengan Tuhan itu. Ketika kita nggak mengasah atau kita nggak mencharge iman kita, dia akan mati. Atau ketika iman-iman ini udah mulai tumbuh tapi kita nggak siram, nggak dikasih pupuk, dia akan mati karena dibiarin. Jadi ingat, iman itu pun harus ditumbuhkan.
Iman itu harus dipupuk, harus dijaga, dirawat. Kalau nggak mati dan kita hidup hanya sebatas hidup. Jadi di sini dikatakan firman ini, kenapa Tuhan menurunkan firman Tuhan ini dan sampai sekarang ada? Karena untuk menuntun kita. Karena ini firman-Nya membuat jalan kita lebih mengenal Tuhan itu siapa. Terutama ketika kita bersama Dia di dalam keadaan apapun, mau suka dan duka, kita selalu pegang firman Tuhan dan kita merasakan kasih Tuhan. Itu nggak main-main ya. Jadi pokoknya ketenangan, kesabaran ada pada Dia. Jadi cari, kalau kita mau hidup, katanya melekat dengan Tuhan, mencari Dia, katanya sumber air hidup itu akan muncul dalam diri kita. Jadi kalau kita mau tetap ibaratnya nggak haus lagi, nggak lapar lagi, isi hati kita dengan firman Tuhan. Isi pikiran kita, jiwa kita dengan firman Tuhan. Dan kita lakukannya. Harus ada dilakukan. Karena setiap orang yang melakukan firman Tuhan itulah yang menjadi kesukaanku, kata Tuhan. Bukan hanya membaca, menerangkan ya. Percuma kita bisa membaca firman Tuhan, menerangkan. Tapi ketika kita melakukan firman Tuhan itu pun kita masih masih abai lah ya. Jadi ibaratnya hanya cuman kita ngomong aja tapi kita nggak lakukan, itu percuma. Jadi harus dihidupi. Kalau kita nggak hidupi firman Tuhan, kita lakukan, itu nggak ada bedanya dengan orang-orang Yahudi pada saat itu ya, ahli Taurat itu. Bahkan mereka sebenarnya percaya tapi mereka nggak mau mengakui karena mereka takut dikucilkan. Ibaratnya jadi orang-orang masyarakat itu nggak mau sama mereka lagi, nggak mau mengagungkan mereka lagi. Jadi mereka seperti kayak nggak mengakui Tuhan itu sebagai juru selamat, nggak mengakui Yesus itu sebagai juru selamat, nggak mengakui Yesus itu memang utusan dari Tuhan, ya, jelmaan Bapa itu sendiri. Makanya mereka mencari cara supaya mengucilkan Tuhan Yesus. Jadi mereka lebih menyukai dosa. Mereka lebih menyukai si iblis, kejahatan itu, kegelapan itu. Makanya sampai Tuhan mengatakan, aku tidak akan membukakan mata mereka. Aku tidak akan memberikan mereka pengertian, supaya mereka nggak kembali dan mereka sembuh. Karena apa? Karena hati mereka itu sudah dirasuki oleh iblis. Ketika sudah dirasuki oleh iblis dan dia membiarkan hal itu terjadi, apakah Tuhan mau memilih dia? Tuhan memilih seseorang itu berdasarkan kehendak Dia. Paulus aja yang waktu itu dia mau membunuh, tapi pada titiknya memang Tuhan memberikan kesempatan bagi dia dan memilih ya. Memang kalau pilihan Tuhan itu kita nggak bisa prediksi, memang suka-suka Tuhan lah. Dia mau pilih si A, si B, si C, suka-suka Tuhan. Tapi ketika Tuhan melihat hati kita yang benar-benar taat kepada Dia, sudah pasti Tuhan itu seperti kayak masih gula ya. Yang waktu si Lazarus mati itu, Maria kan sama Marta itu kan dekat sama Tuhan Yesus. Ketika mereka melihat Yesus datang dan mereka itu nangis karena Lazarus, saudara laki-laki mereka itu meninggal. Kemudian Yesus masih gula hatinya katanya, sampai dia pun juga menangis karena melihat kesedihan Maria dan Marta. Jangankan terharu, masih gula, atau seperti Tuhan itu bersedih, bahkan dia katanya mengeluarkan air mata, itu bisa. Kenapa? Karena kesetiaan orang atau kesetiaan Maria dan Marta pada saat itu. Sampai Yesus sendiri pun nangis. Dia sekelas Tuhan bisa nangis ngelihat hati orang-orang yang cenderung, yang melekat, yang pokoknya dia hidupnya hanya Tuhan aja gitu. Jadi sampai Lazarus yang 4 hari sudah mati dibangkitkan kembali. Bayangkan, dari kematian, bukan dari penyakit ya. Jadi Tuhan kita luar biasa. Makanya jangan sia-siakan waktumu, kesempatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita, kehidupan ini. Kita manfaatkan, kita lakukan tugas Dia, pekerjaan Tuhan, ya, pekerjaan di dunia ini kita lakukan. Apapun itu, sedikit pun tidak menjadi masalah. Karena Tuhan melihat hati kita, ya, bukan mau besar kecilnya. Besar kecilnya itu bukan ditentukan, oh aku harus yang besar, baru Tuhan suka gitu. Sekecil apapun yang kita lakukan, Tuhan melihat hati kita. Tapi bukan kita mengejar kehormatan dari manusia, tetapi kita mengejar kehormatan dari Bapa kita. Karena dibilang di video yang lalu kan, siapa yang melayani aku, melayani Tuhan, Bapa akan menghormati dia. Tetapi kembali lagi aku bilang, aku gak mau dihormati, aku mau disayangi. Karena sudah pasti ketika Tuhan menyayangi kita, kita pun pasti mendapatkan kehormatan itu. Dan biarlah ini menjadi perenungan buat kita, supaya kita lebih dekat lagi kepada Tuhan. Buka Alkitabmu, baca, alami Tuhan itu sendiri, melekat pada Tuhan.
Akui dia dalam segala lakumu, maka dia akan meluruskan jalanmu. Dekat sama dia, maka sumber air itu akan ada selalu dalam diri kita. Tidak mati ibaratnya. Jangan sampai kita hidup tapi seperti kayak mati rasanya. Jadi biarlah jalan-jalan Tuhan bersama kita. Memang gak mudah, tapi kita sama-sama menguatkan. Inilah doa dan harapan kita. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Bapa untuk pagi hari ini. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu begitu menyehatkan tubuh dan jiwa kami. Engkau mengingatkan kami supaya kami jangan sampai menjadi seorang yang Yahudi yang tidak mengakui Engkau. Yahudi atau ahli-ahli Taurat yang tidak menyukai kehormatan daripadamu, malah menyukai kehormatan daripada manusia. Oleh karena itu Bapa, biarlah firman-Mu ini selalu tertanam dan tersimpan di hati kami dan di dalam jiwa kami sampai kedatangan-Mu kedua kali. Bapa di sorga, dosa kami yang banyak hapuskan supaya jangan terhalang berkat-berkat yang akan Tuhan berikan kepada kami masing-masing. Anak-Mu berdoa Bapa untuk orang-orang di luar sana yang menonton video ini, siapapun mereka Bapa, yang mereka mengalami sakit penyakit Engkau sembuhkan, yang sedang berduka Engkau hiburkan, yang sedang mengalami masalah apapun masalah mereka Bapa, Engkau turut campur tangan menyelesaikan masalah mereka. Jalan keluarnya dan solusinya Engkau berikan kepada mereka. Orang-orang yang sedang bergumul untuk memaafkan dirinya, keluarganya, kakaknya, abangnya, siapapun Bapak, teman-temannya juga, siapapun yang menyakitinya, sekiranya dia kuat untuk memaafkan orang-orang tersebut dan tetap berada di jalan-jalan-Mu Tuhan sampai kedatangan-Mu kedua kali. Sempurnakan doa kami ya Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, subscribe, dan di share. Kalau kalian punya komen, silakan di komen. Buka Alkitab kalian, alami Tuhan itu sendiri, dan berjalanlah bersama Tuhan seumur hidup kita sampai kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Amin.